Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Pada kesempatan kali ini saya akan coba membahas beberapa contoh tentang kaidah pencacahan ya. Contoh yang diberikan sekarang itu lebih fokus ke kaidah penjumlahan dan kaidah perkalian ya. Nah, kita langsung saja fokus ke contoh. Di sini saya akan angkat 4 contoh yang sering sekali ada pada soal-soal tentang kaidah pencacahan. Langsung saja, nomor 1, disediakan angka 5, 6, 7, 8, dan 9. Banyak bilangan terdiri dari 3 angka yang berbeda yang dapat dibentuk adalah. Nah, kita akan menjawab. Di sana kita tutup dulu ya nomor-nomor yang lain biar kita fokus ke nomor 1. Di sana ada 5 angka. 5 angka. 5, 6, 7, 8, dan 9. Nah, di sini diminta itu adalah bilangan yang terdiri dari 3 angka. Jadi kalau pengen secara simpel kita bisa pakai dengan pengisian tempat ya. Artinya di sana langsung saja kita jawab. Kita tulis penyelesaian dulu ya. Kita membuat 3 tempat karena di sana diminta ada bilangan yang terdiri dari 3 angka. 3 angka, bilangan yang terdiri dari 3 angka, maka kita gunakan cara pengisian tempat. Ini juga termasuk dengan kaidah perkalian. Tempat yang pertama, kalau secara bilangan, kalau ada 3 angka berarti dia memiliki posisi ratusan ya. Kita ambil bilangan untuk yang pertama dulu. Karena di sini disediakan 5 angka, artinya semua bilangan yang ada di sini berpeluang untuk mengisi tempat yang pertama. Ada 5 angka, maka kelima-limanya kita tulis. Ya. Berikutnya, karena dari kelima angka ini sudah dipakai 1 untuk mengisi tempat ratusan, otomatis hanya ada 4 angka. Ya. Ada 4 angka yang masih punya kemungkinan mengisi di tempat puluhan. Ingat ya, di dalam soal di sana diminta angka yang berbeda. Jadi kalau dia sudah mengisi di tempat ratusan, dia angka tersebut tidak boleh lagi mengisi di tempat puluhan atau satuan. Artinya berarti kalau dia sudah menempati tempat ratusan, berarti angkanya berkurang 1, sisa 4. Begitupun dengan tempat satuan, dia akan diisi oleh sisa angka yang sudah terpakai di ratusan dan di puluhan ya. Jadi sisanya ada 3 angka. Setelah pengisian tempat selesai, baru semua kemungkinan ini kita kalikan, maka hasilnya bisa ditemukan dengan cara 5 dikali 4 dikali 3 sama dengan 60. Oh, jawabannya adalah 60 bilangan yang dapat dibentuk dari 3 angka yang berbeda. Itu jawaban untuk nomor 1 ya. Semoga bisa dipahami. Kita beralih ke soal contoh yang kedua. Contoh yang kedua ya. Kita tarik biar fokus ke nomor 2. Hop, pas. Oke. Ini saya kasih nomor dulu ya. Ini nomor 1 yang tadi. Atau kita tekuk saja. Kita tekuk saja biar kita fokus ke nomor 2. Set. Oke. Oh, nomor 3-nya tutup dulu ya. Oke. Nomor 2.
terdapat 6 jalan yang menghubungkan kota A dan kota B, serta 4 jalan yang menghubungkan kota B dan kota C. Yang ditanyakan, banyak cara seorang pengendara mobil dari kota A dapat mencapai kota C melalui B adalah, sebelum kita menjawab, untuk mempermudah, itu biasanya saya pakai, itu kita kasih gambaran dulu. Ada kota A ya, dan kota B, kemudian ada lagi kota C. Berarti kita lihat ada kota A ke kota B itu terdapat 6 jalan. Saya anggap begini, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada kemungkinan 6 jalan yang bisa dilalui dari kota A ke kota B. Kemudian informasi berikutnya adalah ada 4 jalan yang menghubungkan kota B dan kota C. Ada 4 jalan, 1, 2, 3, 4. Nah, kita ke pertanyaan. Banyak cara seseorang pengendara mobil dari kota A dapat mencapai kota C melalui B adalah, berarti jika ada seorang pengendara mobil, ada berapa kemungkinan jalan yang akan dipakai oleh dia untuk sampai ke kota C, dan dia harus melewati kota B. Nih, bayangannya begini saja. Kalau si pengendara tersebut berjalan di jalan pertama ke kota B, kemudian dari B ke C menggunakan jalan A kecil, saya tulis A kecil di sana, itu adalah satu kemungkinan, ya, satu kemungkinan yang bisa dipakai. Kemudian atau, nah ingat kembali materinya ketika kaidah penjumlahan itu di sana terdapat kata atau. Pengendara mobil akan mencapai kota C dengan melewati kota B bisa menggunakan jalan 1 kemudian dilanjutkan jalan A, atau bisa menggunakan jalan 1 kemudian menggunakan jalan B, begitu ya. Atau menggunakan jalan 1 menggunakan lagi melanjutkannya menggunakan jalan C, atau dia melewati jalan 1 dari kota A ke kota B kemudian melanjutkan dari B ke C menggunakan jalan D. Itu dari 1 saja sudah mendapat 4 kemungkinan, ya. Jadi ketika terdapat soal ini bisa menggunakan menggunakan kaidah penjumlahan atau menggunakan kaidah perkalian juga bisa. Dengan cara apa? Dengan cara coba lihat ada berapa jalan dari kota A ke kota B. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian dari B ke C adalah 4. Nah, hal ini bisa kita langsung kalikan. Maka dari 6 dikali 4 adalah 24. Ya, cara seorang pengendara mobil dari kota A ke kota C ada 24 cara. Kalau pengen penjumlahan silahkan satu-satu seperti tadi, dari kota 1 kemudian berikutnya berarti dari kota 1 bisa mendapatkan 4 kemungkinannya, kota 2 4, 3 4, 4 dan seterusnya. Hasilnya adalah 24. Semoga bisa dipahami. Kemudian kita beralih ke soal yang nomor 3. Nah, nomor 3 ya. Kita fokuskan lagi. Oke, kita tutup soal yang nomor 2. Kita tekuk lagi, Kak, biar fokus. Nomor 3. Berapa banyak bilangan terdiri dari 3 angka yang dapat dibentuk dari angka-angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8, dan 9 jika ada angka yang kembar. Artinya kembar jika angka tersebut sudah dipakai, boleh dipakai lagi, gitu
gitu ya. Berarti ada angka yang kembar dalam bilangan tersebut. Hampir sama dengan soal nomor 1. Di sana diminta ada bilangan terdiri dari 3 angka ya. Kita kembali ke pengisian tempat. Berarti bilangan tersebut adalah bilangan ratusan karena terdiri dari 3 tempat. Oke, perhatikan baik-baik Kak. Karena di sini diminta adalah bilangan dan di sini dimulai dari angka 0 atau ada angka 0 di angka yang disajikan. Untuk ratusan itu angka 0 tidak bisa ikut dipakai ya. Angka 0 ini tidak bisa ikut dipakai karena kalau 0 di depan itu tidak berpengaruh. Misalnya ya Kak ya, misalnya saya tulis 012 ya, 012. Sorry nggak kelihatan ya. Ini bilangannya adalah 12. Artinya angka yang di depan itu tidak bermakna ya. Walaupun 0 adalah sebuah angka, tapi ketika ditaruh di depan tanpa koma dia tidak bermakna. Jadi 0 untuk angka di depan tidak bisa dipakai. Berarti yang kemungkinan mengisi tempat yang pertama ada 9 angka saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti cuman ada 9 angka yang bisa mengisi tempat ratusan. Kemudian yang berikutnya, di sini berapa? Karena dia sudah dipakai ya, bukan berarti nggak bisa dipakai. Ingat, di sini boleh angkanya kembar. Kalau angkanya kembar, artinya kalaupun satu angka sudah dipakai, dia boleh dipakai lagi. Misalnya angka 2 ditulis di depan 2, dia boleh dipakai lagi. Berarti kesempatan dia nongol lagi. Berarti seluruhnya angka-angka ini punya kemungkinan yang sama ya, kesempatan yang sama untuk mengisi tempat puluhan. Berikutnya sama, karena di sini yang diminta angka kembar, berarti semuanya kembali memiliki kemungkinan dipakai. Oleh karena itu, ini adalah hasil pengisian tempatnya. Kita menggunakan kaidah perkalian. Berarti 9 dikali 10 dikali 10 adalah 900 bilangan. Ya, ini jawabannya. Oke, semoga bisa dipahami. Soal yang terakhir, soal nomor 4 ya. Soal nomor 4 kita akan menjawab nomor 4. Saya bacakan dulu soalnya. Dalam suatu pertandingan yang diikuti 10 peserta, berapa banyak kemungkinan yang berbeda pada pemberian medali emas, perak, dan perunggu? Biasanya dalam pertandingan tersebut, ketika pemberian medali emas, perak, dan perunggu itu dalam momen yang sama, pada saat yang sama, berarti satu peserta itu tidak mungkin akan mendapatkan emas, perak, dan perunggu secara bersamaan. Artinya berarti kita memiliki 3 tempat yang harus diisi. Tempat pemilik medali emas, tempat yang memperoleh medali perak, dan tempat yang memperoleh perunggu ya, medali perunggu. Tempat yang pertama itu semua peserta bisa berpeluang mendapatkan emas. Berarti 10-10-nya kita masukkan. Oke, berikutnya untuk mengisi tempat berikutnya, karena 1 orang sudah mendapatkan emas, berarti sisanya berapa orang? 9, betul.
9 orang. Ya, 9 peserta itu berpeluang mendapatkan medali perak. Tempat yang terakhir itu memperebutkan medali perunggu. Karena dari 10 peserta tersebut pasti ada yang sudah mendapatkan emas, ada yang sudah mendapatkan perak, berarti akan berkurang 2 peserta. Ya, untuk perunggu itu ada 8 orang kesempatannya. Hal ini bukan berarti harus beruntun, di depan harus 10, belakang 9 atau 8. Semua kemungkinannya sama. Boleh perunggu dulu, misalnya bahasanya di sini adalah medali perunggu, perak, emas. Bisa ya, karena ini bukan yang berurutan. Tetapi karena di sini ngomongin kemungkinan yang mampu memperoleh medali dari 10 peserta. Oke, setelah tempat tersebut terisi, maka seperti tadi kita tinggal kalikan karena ini masih menggunakan kaidah perkalian. 10 kali 9 kali 8. Maka betul sekali hasilnya adalah 720 kemungkinan yang berbeda. Kemungkinan yang berbeda. Jelas, ini ada 720 kemungkinan yang berbeda pada pemberian medali emas, perak, dan perunggu. Itu saja yang dapat dibahas. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Nahtatim bil hamdalah. Alhamdulillah. Oke, terima kasih.